Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan wa salawatullahi barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan suci Ramadan ini kita hendaknya berusaha menggapai apa yang telah Allah targetkan buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Target inilah yang kita upayakan semaksimal mungkin agar menjadi diri kita, agar menjadi pribadi kita sebagai orang atau insan yang bertakwa. Oleh karena itu kita upayakan bagaimana mendefinisikan takwa ini sesuai dengan petunjuk syara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang namanya takwa Allah ini adalah menjalankan seluruh aktivitas yang masuk kategori perintah dan menghindari atau meninggalkan segala macam yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai larangan. Akan tetapi di dalam hal ini kita perlu lebih memperluas, menjabarkan isi takwa itu sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab At-Tasharruf fi Ilmi Tasawuf karangan Syekh Halim Al-Husaini, merupakan beliau adalah ulama dari dataran Syam. Beliau menyatakan bahwa yang namanya takwa sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Yang pertama adalah memiliki rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama, rasa khauf ini sudah mulai tergerus, mulai terkikis di hati kita. Banyak di antara kita kaum muslimin, mohon maaf, banyak yang meninggalkan perintah Allah berupa saum ini. Banyak kita temui di pasar-pasar, di mal dan lain sebagainya. Banyak orang yang tidak melaksanakan puasa dikarenakan tipisnya rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai insan yang tidak lepas dari yang namanya luput dan salah, ini dimaklumi juga. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan gambaran kullu ummati mu'afan illal mujahid. Semua umatku memiliki peluang untuk mendapatkan permaafan, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Itulah yang perlu kita hindari, ma'asyiral hadirin. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini satu hal yang harus kita tancapkan pada diri kita. Dengan madrasah Ramadan ini kita munculkan rasa khauf kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan puasa, kita merasa memiliki pengawasan dari Allah, memiliki pengawasan melekat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah-langkah kita senantiasa mendapatkan petunjuk daripada nur Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Poin yang kedua kata Sayyidina Ali adalah beramal sesuai dengan at-tanzil. At-tanzil ini bisa diartikan Al-Quran, yang diterjemah, diartikan, dijabarkan oleh As-Sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, amaliyah kita hendaknya kita selaraskan dengan Al-Quran, kita selaraskan dengan As-Sunnah, sehingga sesuai dengan petunjuk daripada Allah, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila aman laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak bersumber dari Al-Quran, tidak bersumber dari Al-Hadis, tidak bersumber dari kaidah-kaidah syara', maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, hendaklah kita upayakan apapun kegiatan-kegiatan ini kita sandarkan kepada Al-Quran, kita sandarkan kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita sandarkan kepada petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu poin yang kedua. Amaliyah kita upayakan, kita selaraskan dengan petunjuk daripada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
al-qanaatu bil qalil. Hendaklah kita memiliki sifat qanaah dengan apa yang kita terima rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa kita syukuri dengan sifat qanaah, sifat menerima apa adanya. Kita redo apa yang Allah sampaikan, Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Kita hindarkan sifat tamak. Dengan madrasah Ramadan ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah jelas-jelas dihalalkan oleh Allah. Kita dilatih untuk bisa mengendalikan diri. Tentunya harapannya tatkala kita berhadapan di 11 bulan setelah Ramadan, kita sudah bisa tangguh menghadapi yang halal dan yang haram. Konsumsi makanan yang halal ini kita bisa lakukan, dan menghindari mengkonsumsi barang yang haram kita juga bisa hindari. Karena apa? Ancaman tatkala kita memakan makanan haram, kullu jasadin nabata min suhdin fannaru aula bih. Barang siapa yang memakan makanan, mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari usaha yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bara api neraka itu akan lebih baik dia konsumsi. Ini peringatan yang keras buat kita. Oleh karena itu, hendaklah kita upayakan bagaimana makanan yang dihalalkan ini kita konsumsi sehingga bisa membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang terakhir, sebagai unsur daripada takwa ini adalah al-isti'dad liyaumir rahil. Hendaklah kita berusaha semua aktivitas kita jadikan amal ibadah yang bisa kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit ini bisa kita jadikan sebagai hal yang bisa memotret diri kita menjadi insan-insan yang bertakwa, yang sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Hadanallahu wa iyyakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.